Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 1A mata kuliah Etika Profesi Promotor Kesehatan akan menampilkan video tentang pengimplementasian kode etik profesi promosi kesehatan dalam tanggung jawabnya sebagai profesi promosi kesehatan dalam bekerja. Baik, mari simak videonya. Eits, tunggu dulu. Mari kita perkenalan satu-satu. Tada! Tiga pasang suami istri datang untuk mengikuti sosialisasi tentang gangguan pada kehamilan dan disambut oleh petugas. Selanjutnya, mereka menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Ini nih kebiasaan para bapak-bapak. Yaps, betul sekali, merokok di tempat umum. Seperti yang kita ketahui, di tempat sosialisasi tidak diperkenankan untuk merokok karena bisa mengganggu kenyamanan orang lain yang ada di sekitar situ, khususnya ibu hamil. Dan promotor kesehatan pun menasihatinya. Permisi ya bapak-bapak. Ini di sini tuh kawasan bebas merokok. Jadi diharap untuk matikan rokoknya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bapak Ibu sudah mau hadir di dalam kunjungan kami. Ya, kami sebagai promosi kesehatan di sini akan menunjukkan bagaimana cara agar kita dapat mencegah komplikasi terhadap kehamilan ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita itu bisa berhenti untuk merokok dengan ibu hamil dan tidak menggunakan minuman beralkohol. Selanjutnya, bisa mengkonsumsi makanan sehat dengan memperbanyak buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan serat. Selanjutnya, minum vitamin prenatal setiap hari dan mengelola stres dengan baik. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan kepada mitra kami, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai mitra untuk bertugas menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Silakan yang ditanyakan bisa ditanyakan. Mohon izin bertanya, apakah melakukan hubungan seksual saat hamil berbahaya? Baik, kami akan menjawabnya. Bumil dan suami mungkin pernah merasa takut untuk berhubungan seks karena khawatir akan menyakiti janin dalam kandungan. Padahal kenyataannya hubungan seks saat hamil bukanlah hal yang dapat membahayakan kehamilan. Hal ini karena janin dilindungi oleh rahim dan cairan ketumban di dalam rahim. Apabila bumil merasakan nyeri atau kram perut disertai keluarnya darah dari vagina, bisa diperiksakan ke dokter kandungan. Terima kasih. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, tapi ini di luar materi yang tadi ya. Ya, silakan. Apakah sering kentut selama hamil itu adalah hal yang berbahaya? Ya, sering buang angin atau kentut saat hamil bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Namun, jika keluhan sering kentut membuat bumil merasa tidak nyaman, nyeri perut, atau kembung dan mual, hal ini sebaiknya diperiksakan ke dokter kandungan. Pasalnya, keluhan-keluhan tersebut bisa saja membuat nafsu makan bumil berkurang, sehingga bumil berisiko mengalami kekurangan nutrisi dan cairan. Setelah berkonsultasi ke dokter, bumil akan mendapatkan penanganan yang
lebih tepat. Terima kasih. Ya, dan Oh ya. Ya, Ibu, mohon maaf Bu, tidak boleh telepon dari sini. Oh, Mohon penting, untuk Mbak. HP-nya Soalnya penting. Mohon HP-nya di silent dulu ya Bu. Oh, Nanti iya, setelah iya. selesai. Iya, iya. Sudah. Terima kasih Bu. Udah dulu nanti. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu sekalian? Ibu Bidan, izin masuk. Jika perut saya mulas seperti buang air besar, apakah itu pertanda bayi saya akan keluar? Baik. Itu belum tentu ya Ibu, karena sakit buang air besar sama sakit ketika akan melahirkan tentu saja beda. Rasa mulas ketika melahirkan biasanya berlangsung secara progresif dan berlangsung setiap 10 menit sekali disertai dengan lendir dan darah. Rasa nyeri pada awalnya akan terasa pada perut bagian atas, kemudian menjalar ke bagian bawah perut, bahkan ke arah punggung bawah dan pinggang belakang. Apa bisa dipahami? Paham Ibu, makasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara sosialisasi tentang kehamilan pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan kode etik Promkes yang ada di dalam video. Pertama, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tidak merokok di tempat umum, khususnya di dekat ibu hamil. Bersikap santun terhadap profesi lainnya. Tidak boleh mengangkat telepon tanpa izin. Harus sesuai prosedur profesi Promkes. Menggunakan pendekatan kemitraan dengan bersosialisasi. Mari terapkan kode etik profesi Promkes dalam bekerja. Dari penayangan video tersebut dapat ditarik saran dan kesimpulan bahwa Untuk meningkatkan informasi kesehatan tentang kehamilan risiko tinggi oleh tenaga kesehatan khususnya bidan dengan meningkatkan penyuluhan dan memberikan informasi yang jelas untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tersebut. Betapa pentingnya pemeriksaan rutin kehamilan dan adanya dukungan yang diberikan keluarga yang perlu untuk memberikan motivasi agar ibu mau memeriksakan kehamilannya agar ibu dapat menghindari kehamilan risiko tinggi. Bagi puskesmas seluruh Indonesia, diharapkan para bidan seluruh Indonesia untuk lebih aktif mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang kehamilan resiko tinggi untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu tentang kehamilan resiko tinggi. Puskesmas perlu melengkapi ketersediaan fasilitas puskesmas, yaitu media promosi berupa poster kesehatan mengenai manfaat dan pentingnya kunjungan, pemeriksaan kehamilan secara teratur, serta kehamilan resiko tinggi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah kita sebagai promotor kesehatan harus menerapkan seluruh kode etik yang berlaku bagi promotor kesehatan. Seperti contohnya yang ada di video tadi adalah memberikan pelayanan yang baik, senyum, sapa kepada pasien, lalu bermitra dengan profesi lain. Jadi itu yang dapat kita simpulkan dari video kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know